Hai, selamat datang di Analogi Hidup. Kamu lagi ngapain nih? Lagi rebahan? Lagi nongkrong sama teman? Lagi ngerjain tugas kuliah? Atau lagi duduk sendiri di depan teras rumah sambil menikmati secangkir kopi dengan kesendirianmu? Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, pernah nggak kamu berpikir tentang tujuan hidupmu? Terdengar simpel emang, tapi buat sebagian orang, ini merupakan masalah yang sangat-sangat besar. Sering gak sih kamu punya keinginan untuk hidup seperti orang lain? Kerja enak, isi dompet banyak, mulus saja hidupnya. Aku yakin iya, kita sering melihat orang yang sudah sukses, dan kita ingin seperti dia, tanpa kita mau tahu seberapa terjal jalan yang telah mereka lalui. Misalnya nih, kamu punya teman, dia kuliah di kedokteran, dan selesai kuliah, dia langsung mendapat kerja menjadi dokter. Kemudian kamu berpikir, ah, enak ya dia, siap kuliah, langsung kerja. Nggak perlu capek ngelamar kerja sana-sini langsung keterima. Pasti bahagia banget. Nah aku udah lempar lamaran berkali-kali, hidup masih gini-gini aja. Di sini kamu lupa. Lupa sama perjuangan temanmu ketika kuliah. Lupa berapa banyak pengorbanan waktu dan biaya yang dia habiskan. Kamu cuma ingat ketika dia sukses, tanpa pernah mikir gimana perjuangan yang udah dia lakuin. Sekarang coba deh tanya sama diri kamu sendiri. Jika kamu jadi dia, jika kamu berada di posisi temanmu, sanggup nggak kamu mikir kondisi pasien? Tekanan yang ada di rumah sakit, waktu untuk jaga malam di rumah sakit, pengorbanan waktu untuk keluarga, dan lain sebagainya. Apa kamu jadi bahagia ketika berada di posisi itu? Belum tentu kan? Nah dari situ, kita belum tentu menjadi bahagia ketika berada di posisi orang yang kita lihat bahagia. Oke, sekarang aku bakalan ngebahas bagaimana sih cara menemukan tujuan hidup. Aku yakin setiap orang punya tujuan hidup. Hanya saja kamu belum menemukannya. Simak video ini sampai habis. Jika kamu suka sama apa yang aku sampaikan, klik tombol subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari Analogi Hidup. Apa itu tujuan hidup? Tujuan hidup ialah apa yang kamu rencanakan hari ini, besok, besok lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun beberapa tahun selanjutnya. Tentu saja rencana itu berbeda pada setiap orang. Nah, Joseph Campbell yang merupakan salah satu profesor di Sarah Lawrence College, yaitu salah satu kampus yang ada di Amerika Serikat, dia bilang gini, "Life has no meaning. Each of us has meaning and we bring it to life. It is a waste to be asking the question when you are the answer." Hidup itu tidak ada artinya. Setiap orang punya arti masing-masing dan menghidupkannya. Itu hanya akan membuang waktu untuk mengajukan pertanyaan, sementara jawabannya ialah kamu sendiri. Kenapa tujuan hidup itu penting? Mungkin kamu sering dengar orang bilang kalau misalnya kita sebagai manusia harus punya tujuan hidup. Dan itu benar. Hidup ini harus ada target yang harus kita capai. Tak peduli target itu besar atau kecil. Yang penting kamu punya. Jika kamu punya tujuan hidup, tentu hidup kamu akan lebih teratur. Manfaatnya pun akan sangat besar. Dan tentu saja, tujuan hidup yang terarah akan menguntungkan diri kamu juga. Cara menemukan tujuan hidup. Sekarang aku mau nanya nih, kamu hidup sesuai dengan keinginan kamu sendiri atau kamu hidup sesuai dengan apa yang orang tua kamu pengen? Emangnya salah kalau hidup sesuai dengan apa yang orang tua pengen? Tentu itu tidak salah jika apa yang orang tua kamu pengen itu sesuai dengan apa yang kamu pengen. Aku rasa semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Pengen yang terbaik untuk buah hatinya. Tapi apa jadinya jika apa yang orang tua kamu pengen tidak sesuai dengan apa yang kamu pengen? Tentu ini akan menjadi masalah yang besar. Kamu akan terus hidup di bawah bayang-bayang orang tua kamu. Dan efeknya, kamu akan susah untuk menemukan tujuan hidupmu sendiri. Misalnya nih,
Kamu pengen jadi arsitek, dan itu menjadi tujuan hidupmu. Dari kecil kamu punya bakat menggambar. Karena orang tuamu dokter, maka kamu disuruh untuk ambil kuliah kedokteran. Mau nggak mau kamu kuliah di situ sampai selesai karena permintaan orang tua kamu. Apa itu ada jaminan ketika menjadi dokter, kamu akan bahagia? Konsep kebahagiaan yang pengen aku kasih tahu ialah when you got a purpose, you got a happiness. Ketika kamu menemukan tujuan, kamu akan menemukan kebahagiaan. Tujuan hidup yang kita punya saat ini bisa jadi nanti akan berubah sesuai dengan pengalaman dan perjalanan hidup kita. Dan itu wajar saja. Kita bisa punya tujuan hidup karena kita ingin menjadi sesuatu yang pernah kita lihat. Kita tidak akan bisa punya tujuan hidup tanpa ada pedoman dari tujuan hidup yang ingin kita capai. Bingung nggak sama yang aku jelasin? Oke, aku kasih contoh nih biar mudah. Kamu tidak akan bisa punya tujuan hidup menjadi seorang dokter tanpa kamu tahu dulu gimana profesi dokter itu. Cara ngeraih gelar dokter, biaya yang harus dikeluarkan, dan lain sebagainya. Kamu tidak akan bisa punya tujuan hidup menjadi arsitek tanpa kamu tahu dulu gimana sih profesi arsitek itu. Lihat arsitek secara langsung pun kamu tidak pernah. Tentu tujuan menjadi arsitek tidak akan pernah terpikir di dalam otakmu. Setiap orang pasti pengen punya hidup yang ideal. Sekarang kamu masih bisa mikir, masih punya hati. Coba deh tanya sama diri kamu sendiri, apa tujuan hidupmu? Hidup seperti apa yang kamu pengen? Jika sudah punya, kerahkanlah semua pemikiranmu untuk mencapainya. Mungkin kamu sudah atur semuanya dengan pikiranmu, punya visi misi yang keren untuk tujuan hidupmu. Tapi jangan lupa untuk gunakan juga hatimu. Jika hatimu tidak mampu bertahan atau beradaptasi dengan keputusan yang kamu ambil, maka tujuanmu akan jadi sia-sia. Passion kamu apa? Musik? Marketing? Ngajar? Atau kamu belum tahu passion kamu itu apa? Coba deh kamu cari tahu dulu apa yang kamu suka. Dan hal itu bisa jadi passion kamu. Nah, ketika kamu sudah tahu passion kamu itu apa, kamu akan mudah untuk menemukan tujuanmu. Mungkin kamu dulu pernah nulis tentang apa yang ingin kamu capai di masa depan. Pernah ingin menjadi sesuatu yang orang lain belum pernah bayangkan. Sekarang umurmu berapa? Coba kamu ingat-ingat. Sampai sekarang. Sampai umurmu yang sekarang ini. Berapa banyak buku untuk pengembangan diri yang telah kamu baca? Kalau kamu belum baca satu pun, nggak telat kok untuk kamu mulai hari ini. Oh iya, satu lagi. Sering nggak kamu kalau nonton film itu yang genrenya lebih ke arah motivasi gitu? Atau pengalaman hidup seseorang? Misalnya nih, film Steve Jobs. Yang dimana film itu menceritakan tentang gimana perjuangan Steve Jobs ketika membuat brand Apple. Ada juga film The Founder, yaitu film yang menceritakan gimana sih bisa terbentuknya perusahaan raksasa McDonald. Atau film tentang saham yang terkenal itu, The Wolf of Wall Street. Mungkin setelah nonton film itu, kamu merasa ada semangat yang membara untuk kamu mulai sesuatu supaya bisa jadi kayak mereka. Misalnya setelah kamu nonton film The Wolf of Wall Street, kamu merasa gini, wah enak ya dapat duit dari saham, kita tinggal jual beli aja nih. Beli di saat harga rendah, jual di saat harga tinggi. Tiba-tiba kamu punya semangat 45 untuk belajar saham. Kamu riset nih broker mana yang bagus, cara transaksi yang mudah, bank apa aja yang bisa dipakai. Mulai belajar dari candlestick, baca-baca berita tentang perusahaan gede, gabung-gabung di grup saham, dan sebagainya. Bisa jadi kamu nemu nih passion kamu setelah kamu nonton film. Dan ini bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Hanya saja, kamu perlu ngerasa pakai hati kamu. Kalau kamu benar-benar ingin menjadi salah satu pemain saham, seperti yang aku bilang tadi, kamu tertarik untuk itu karena kamu juga punya kemampuan analisis yang baik. Selain itu, kamu juga perlu motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan hidup yang kamu inginkan. Motivasi yang pertama kali itu harus berasal dari dirimu sendiri. Kemudian, akan lebih baik lagi jika motivasi kamu itu didukung sama orang tuamu, lingkunganmu, dan orang yang benar-benar sayang sama kamu. Salah satu faktor yang memicu motivasi ialah ambisi. Ambisi itu baik kok, asalkan itu ambisi yang positif. Kamu tidak perlu menjatuhkan orang lain hanya gara-gara kamu ingin menemukan tujuan hidupmu. Ambisi positif yang kamu bentuk juga perlu dibarengi dengan harapan. Harapan bahwa kamu akan mampu melakukannya. Harapan bahwa kamu akan bisa menemukan tujuan hidupmu.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika punya sesuatu yang pengen aku bahas, silahkan komentar di bawah ya.